lanjutkan setiap proses permenungan kita bersama-sama dengan Yesus, khususnya di masa-masa Natal kita di tahun ini. Dan sebagaimana yang menjadi tema besar kita mengenai Ecclesia Domestica, keluarga adalah gereja kecil, maka mari kita akan lanjutkan doa pagi di hari ini. Seberapa yang ada dan hadir tidak mengurangi tekad dan semangat kita untuk berdoa dan juga bersekutu. Saya undang kita semuanya dan nanti kita akan menggunakan beberapa lagu sebagaimana yang sudah disiapkan dalam kisah-kisah perjalanan kita sepanjang Sabtu dan nanti akan berakhir di tanggal 6 Januari. Itu memang hari Selasa, tapi itu pas hari Epifani. Jadi kita kenang tentang Yesus yang datang. Mari kita bersama satukan hati, kita akan ambil waktu untuk hening. Kita akan gunakan kesempatan di pagi ini, barang sekitar 30-45 menit ke depan untuk bisa kita gunakan sebagai waktu hening. Kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam suasana pagi ini ya Tuhan, ketika kami menyatukan hati dalam ingatan masa Natal, kami menyatukan hati kembali dalam doa pagi. Tentunya ini adalah semangat baru di tengah-tengah hidup yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami mengawali setiap perjumpaan iman kami di malam Natal hingga pagi ini, masa-masa oktav Natal di dalam kasih Kristus. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus, kami bersama berdoa. Amin. Di dalam keheningan, saya undang kita semua untuk menyanyi lagu Ku Sembah Dikau Tuhan. Saya akan bagikan saja suasananya bagi kita. Ku sembah Dikau Tuhan dalam keheningan. Ku puji Dikau Tuhan dalam kedamaian. Ku sembah dalam keheningan. Ku puji Dikau Tuhan dalam kedamaian. Ku sembah Dikau Tuhan dalam keheningan. Ku puji Dikau Tuhan dalam kedamaian. Ku sembah Dikau Tuhan dalam keheningan. Ku puji Dikau Tuhan dalam kedamaian. Ku sembah Dikau Tuhan dalam keheningan. Ku puji
Puji Dikau Tuhan dalam kedamaian. Di dalam keheningan, di dalam kedamaian, kami merasakan dan merayakan setiap proses dan tahapan dalam masa Natal. Memang kami mengharapkan suasana yang penuh dengan keceriaan, dalam suasana yang penuh dengan kesukacitaan. Namun sesungguhnya kami juga sadar bahwa di dalam hidup juga ada proses duka yang membuat kami menjadi semakin paham tentang perjalanan hidup. Tuhan, di pagi ini kami ingin melanjutkan permenungan kami mengenai kisah diri kami bersama dengan keluarga. Bagian terdekat di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kalau di dalam kisah-kisah Natal, saudara, gambaran kita di kartu Natal itu biasanya ada Yusuf dan Maria dan bayi Yesus. Dan dalam beberapa respon yang saya sampaikan kalau kita berbicara tentang Natal, khususnya berkaitan dengan Ecclesia Domestika, adalah mengenai siapa saja keluarga yang datang di tengah-tengah proses atau mungkin juga peristiwa kelahiran Yesus. Mari kita coba ingat Yusuf dan Maria. Ketika mereka semula berproses tidak damai sejahtera, ketika Allah kemudian mendamaikan hati mereka masing-masing, maka kesiapan mereka untuk melanjutkan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem mereka lakukan di dalam ketaatan. Kita coba lihat apakah sungguh-sungguh kita berada dalam lingkungan keluarga yang berdekatan dengan kasih Kristus. Saya undang kita semua untuk menyanyi kembali, saudara, jika panjenengan membawa Kidung Jemaat nomor 451, kita nyanyikan Bila Yesus berada di tengah keluarga. Kidung Jemaat 451. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Kita perhatikan kata pertamanya adalah bila. Dengan pengertian itu seakan-akan sebagai sebuah syarat, sebagai sebuah hal yang harus dipersiapkan lebih dulu supaya keluarga kita bahagia. Bila Yesus berada. Bagaimana kita memaknai kehadiran Yesus, bagaimana kita menjadikan peristiwa Natal ini menjadikan keluarga kita semakin bahagia? Mari kita coba lihat dalam perspektif permenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, sebelum kita merenungkan isi firman Tuhan di pagi ini, saya undang kita semua untuk berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Pada Sabtu ini
27 Desember tahun 2025, kami berada dalam masa-masa Natal. Kami ingin melihat kembali keberadaan keluarga kami di dalam terang kisah Natal. Kami mohon Kau berkati, sehingga apa yang akan kami renungkan melalui landasan Alkitab, Tuhan yang menjadikan kami semakin paham. Berkatilah kami semua, bimbinglah dengan kasih dan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita di hari ini, saudara, di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Yesaya 42 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Mari kita membaca dan memperhatikannya, saudara. 42 ayat 1 sampai 9. Kita bergantian, ayat 1 saya, ayat 2 Ibu Bapak bersama-sama, dan seterusnya. Yesaya 42 ayat 1 sampai 9, nyanyian hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendiaminya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membentuk engkau menjadi kejadian bagi umat manusia, jadi terang bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain, atau kemasyhuran kepada orang. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, rangkaian doa pagi kita di masa Natal ini berkaitan dengan pihak-pihak, person-person yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan tentunya kalau kita bicara tentang keluarga, itu tidak hanya bicara tentang keluarga inti. Biasanya kita bayangkan adalah bapak, ibu, dan anak. Ini keluarga inti, nuclear family. Kalau kita lihat sebenarnya dimensi keluarga itu sangat luas. Kalau kita bayangkan relasi-relasi yang terjadi juga bisa saling berkelindan, saling terkait, saling mengkait, dan seterusnya. Nah, pagi ini kita akan beranjak kepada suasana yang
berkaitan dengan Yesaya 42, 1-9. Nyanyian hamba Tuhan. Sebenarnya kalau ini dikaitkan dengan masa-masa Natal, ini adalah pemenuhan janji Allah tentang kehadiran hamba, merujuk kepada Yesus, dan sekaligus juga merujuk kepada situasi serta suasana yang terjadi. Nah, refleksi kita adalah berbicara tentang hal-hal yang terjadi di masa-masa ketika peristiwa kelahiran Yesus itu ada. Ayat yang kedua, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Kita ingat Bethlehem dalam keheningan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kita lihat bahwa suasana peristiwa kelahiran Yesus itu diawali dengan suasana hatinya Yusuf, dengan suasana hatinya Maria yang penuh dengan perjuangan. Ada prinsip-prinsip utama yaitu keheningan, dan yang kedua adalah sosok manusia yang pernah merasakan tidak kuat, penuh dengan pergumulan, kemudian kembali menjadi pulih. Masa-masa seperti itulah yang menjadi penghayatan kita di minggu-minggu Natal. Aplikasinya bagaimana Bapak Ibu? Nah, saya ingin mengajak kita lebih spesifik kepada situasi yang real terjadi. Tentang hati yang sedih. Tentang hati yang mungkin patah dan seterusnya. Kita lihat dalam konteks keluarga. Antar anggota keluarga mungkin pernah secara tidak sadar bisa saling menyakiti. Antar anggota keluarga, entah tanpa sadar atau mungkin disengaja, bisa saja muncul. Dan ini bisa terjadi dalam rangkaian lingkup keluarga yang lebih luas. Rancangan untuk tidak menjadikan nyaman keluarga itu bisa gandeng renteng. Contoh paling mudah adalah ketika kita mengajak pasangan kita untuk kemudian ikut-ikutan benci kepada keluarga kita. Contoh lainnya bisa saja berkaitan dengan misalnya kita mengajak kakak kita untuk membenci saudara yang lain. Kita mengajak adik kita untuk membenci saudara yang lain. Entah dengan perspektif, entah dengan persuasi, entah dengan ajakan yang model bagaimana. Bisa. Dan oleh karena itu, topik besar kita di hari ini adalah tentang kakak, adik, termasuk juga suaminya kakak, istrinya kakak, suaminya adik, istrinya adik. Istilahnya adalah ipar ya Bapak. Nah, mereka adalah orang yang kemudian datang ke keluarga kita. Mereka bukan saudara-saudara. Mereka adalah orang yang kemudian datang dalam diri kita, dalam hidup kita. Ibu Bapak masih ingat dengan Pak D Bude atau Pak Le Bule yang notabene tidak sekandung dengan orang tua kita? Kita punya bapak, kemudian bapak mungkin punya saudara ipar, ibu mungkin juga punya saudara ipar. Nah, tanpa sadar, kadang-kadang realitanya bisa muncul gap, bisa muncul kelompok-kelompok, bisa muncul perasaan-perasaan tidak menjadi utuh karena gesekan kata-kata.
Coba sebutkan ipar kita masing-masing. Ada berapa? Banyak. Coba sebutkan saudara iparnya bapak kita. Coba sebutkan saudara iparnya ibu kita. Mereka adalah notabene orang-orang yang secara darah tidak keluarga secara darah. Tapi mereka kemudian disatukan dalam ikatan perkawinan, disatukan dalam ungkapan keluarga besar dan seterusnya. Tapi macam-macam konteks, macam-macam situasi itu bisa terjadi. Bisa tambah rukun, bisa juga berbeda pendapat. Malam hari ini, ketika kita sejak di masa-masa malam Natal sampai di pagi ini dengan kisah-kisah Yusuf dan Maria tentang garis keturunannya dan seterusnya, coba kita lihat itu dalam situasi kita di hari ini. Saya mengundang kita untuk mengingat bude kita yang bukan sekandungnya dengan bapak kita. Kita coba ingat om kita yang bukan sekandung dengan ibu kita, terikat karena ikatan perkawinan. Coba kita ingat, sikap mereka bagaimana? Sikap mereka kepada kita bagaimana? Sikap kita kepada mereka pun juga bagaimana? Termasuk sekarang secara spesifik kita sendiri. Kita jadikan diri kita sebagai apakah sudah menjadi ipar yang baik bagi orang yang kemudian datang ke dalam keluarga inti kita. Saya tentunya tidak hafal dengan masing-masing saudara iparnya panjenengan. Tapi coba kita lihat relasi kita dengan mereka itu bagaimana. Dengan pasangan dari keluarga kita. Saya dengan mudah sih membayangkan misalnya Mas Yanuri dengan kakaknya Mbak Tina, misalnya. Mungkin Mas Yoyo dengan istrinya Mas Ardi. Mungkin Mas Ukur dengan Mbak Dina, dengan suaminya Dina ya. Dian itu. Coba. Sikap kita kepada orang yang kemudian datang ke dalam keluarga inti kita itu bagaimana? Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk kemudian mengingat satu nama ipar kita. Satu nama bagi sosok-sosok yang bermakna dalam keluarga inti kita. Satu nama yang kemudian menjadi bagian penting dalam keluarga kita. Mari pagi ini memang kita akan banyak berdoa untuk mereka. Kita doakan agar mereka pun juga menjadi berkat bagi keluarga inti kita. Kita doakan supaya mereka itu juga nyaman dengan keluarga inti kita. Kita doakan mereka agar juga menjadi utuh layaknya keluarga kita yang sungguh-sungguh berasal dari satu darah. Mereka tetap disatukan.
Coba sekarang mari kita hayati, kita jadikan permenungan kita tentang ipar kita, tentang keluarga yang datang menjadi satu oleh karena ikatan perkawinan dengan saudara-saudara kita. Kita ambil waktu untuk hening, kita ambil waktu untuk mengingat dan mengenang mereka. Kita sebut nama mereka dalam hati, sebut nama mereka itu anggaplah 10 kali dan kemudian doakan. Apapun sikap mereka kepada kita. Kita sebutkan nama mereka, kita sebutkan masing-masingnya, kemudian kita doakan mereka. Kita mulai dalam doa di pagi ini. Tuhan, pada pagi ini kami mengingat dan menyebut nama-nama orang-orang istimewa yang hadir di tengah-tengah keluarga inti kami. Mereka yang datang dan masuk menjadi bagian dalam keluarga inti kami. Karena mereka membangun relasi, mewujudkan dalam perkawinan dengan kakak kami, dengan adik kandung kami, dengan saudara kami yang sedara. Kami doakan mereka adalah sosok yang menjadi berkat bagi keluarga kami. Ampuni jika kami juga pernah bersikap tidak baik kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Ibu Bapak, kenapa dari awal saya mengajak kita? Saya mengajak kita untuk berada dalam narasi-narasi yang seperti itu dan kemudian mendoakan mereka. Saya ingin bertanya kepada Ibu Bapak, apa yang Ibu Bapak doakan untuk ipar kita pagi ini? Suaminya kakak kita atau istrinya kakak kita, mungkin istrinya atau suaminya adik kita. Apa yang Ibu Bapak doakan? Atau jangan-jangan kita tidak pernah mendoakan mereka. Ada yang tadi ketika mau berdoa sulit karena ingat yang mereka lakukan kepada kita itu menyakiti hati kita. Atau kemudian kita jadi ingat bahwa ternyata sikap kita dalam menerima mereka itu membedakan. Karena mereka secara biologis memang tidak sedarah dengan
kita. Tadi sulit enggak berdoanya? Aku mendoakan suami kakakku. Aku mendoakan istrinya kakakku. Aku mendoakan suaminya adikku. Aku mendoakan istrinya adikku. Tentu kita berada pada tahapan yang ingin ideal, Bapak Ibu. Dalam peristiwa-peristiwa kebersamaan sebagai keluarga, kita ingin menyatu. Tapi kadang-kadang rasa sebagai sosok yang kayak ini memang bukan keluarga intiku, itu kadang-kadang bisa muncul. Oleh karena itu, dalam masa Natal kita di hari ini, kita coba lihat eklesia domestika kita. Apakah kita memang bersungguh-sungguh untuk ikut ambil bagian, merengkuh dan juga merawat kebersamaan sebagaimana diperjuangkan oleh kakak kita dengan pasangannya, oleh adik kita dengan pasangannya, dan biarlah itu juga menjadi bagian membahagiakan bagi diri kita. Selamat mendoakan bagi orang yang datang di tengah-tengah keluarga kita, merelakan dirinya menjadi bagian keluarga kita, yang membagikan hidupnya, memberikan perhatiannya kepada keluarga kita. Semoga manusia-manusia, orang-orang yang datang di tengah-tengah keluarga kita, itu adalah orang yang memberkati kita, dan kita juga jadikan mereka sebagai keluarga yang bahagia. Selamat saling mensupport kepada orang yang datang bagi keluarga inti kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan nyanyikan satu lagu, saudara, di pagi ini. Dan tentunya Ibu Bapak ingat apa yang ada di tengah-tengah kita ketika kemarin masa-masa Natal, berkat bagi keluargaku. Kiranya masih ingat? Ya. Ya. Berkat bagi keluargaku tadi malam juga di-upload oleh Mas Yoyo di tengah-tengah grup kesaksian kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah memberkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus berkati. Kita jadikan orang yang datang di keluarga kita itu adalah sosok yang memberkati keluarga kita, dan kita pun juga menghadirkan diri kita agar menjadi berkat yang membahagiakan. Kita akhiri doa pagi kita, saudara, dan nanti setelah doa berkat, silahkan ambil waktu untuk betul-betul khusyuk mendoakan mereka-mereka yang menjadi pasangan kakak kita, mereka yang menjadi pasangan adik kita, agar mereka pun juga berbahagia. Kita berdoa dan mohon berkat. Tuhan, pada rangkaian masa Natal, kami diingatkan mengenai eklesia domestika,
keluarga adalah gereja kecil. Dan kami ingin menjadikan suasana persekutuan anggota-anggota keluarga kami layaknya di tengah-tengah persekutuan dengan Kristus di gereja. Kami berdoa, biarlah semua yang datang menyediakan diri menjadi bagian dari keluarga inti kami. Mereka kiranya berlimpah dalam berkat. Kami berlimpah juga dalam kebersamaan. Kami berlimpah di dalam keesaan sebagai keluarga. Kami juga ingin menjadikan diri kami, jikalau kami kemudian menjadi bagian dari keluarga inti yang lain, karena kami terikat dalam perkawinan dengan keluarga inti yang lain, biarlah kami pun juga menjadi berkat. Tuhan, berkatilah kami semuanya, lindungilah kami semuanya, sehingga peran kami sungguh-sungguh nyata. Di dalam nama dan kasih setia Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersama berdoa dan menggunakan waktu di pagi ini untuk melihat sikap hidup kami kepada sesama. Damai Allah Bapa memberkati kami semuanya. Amin. Sekarang Ibu Bapak, gunakan waktu untuk hening. Ingatlah siapa saja kakak ipar kita atau adik ipar kita, termasuk diri kita sendiri. Jika menjadi kakak ipar atau kita menjadi adik ipar, sikap kita seperti apa? Silakan bareng waktu 2-3 menit kita refleksikan. Sebutkan nama mereka, kita ingat mereka, sikap kita kepada mereka. Nanti jikalau sudah selesai dalam doa, Ibu Bapak boleh mengambil waktu, kesempatan untuk kemudian selesai di dalam doa. Selamat berdoa secara pribadi untuk kakak ipar kita, adik ipar kita, termasuk juga diri kita sebagai kakak ipar ataupun sebagai adik ipar di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Yang masih ada, kita doakan mereka.